warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari sekolah KL 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnani Azizah dari kelas 10 KL 1 nomor absen 25. Saya Jessica Anastasia nomor absen 16. Saya Igara Renata dari absen 14. Saya Berdiana Nabila Putri nomor absen 6. Selamat menyaksikan. Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 melalui para pedagang Arab yang berdagang di Nusantara, khususnya di wilayah Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-10 terjadi migrasi keluarga dari Persia yang besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Antara lain, yang pertama ada keluarga Lor. Keluarga Lor datang pada abad ke-10, menetap di Jawa dan mendirikan perkampungan Lor. Dan yang kedua ada keluarga Jawani. Keluarga Jawani datang pada abad ke-10, menetap di Pasai, Sumatera Utara, dan menyusun tulisan Jawi. Yang ketiga ada keluarga Syiah. Keluarga Syiah datang pada abad ke-10, menetap di Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan Syiah. Dan yang keempat keluarga Rumai. Keluarga Rumai datang dari Puak Sabankarah di Sumatera, memberikan sebutan untuk pulau Sumatera seperti Rumi. Proses masuknya Islam tidak selalu mulus. Terdapat penolakan dari penduduk asli. Namun, pada abad ke-15, dakwah Islam mulai diterima dengan baik, terutama melalui tokoh-tokoh sufi dan wali songo yang memadukan dakwah dengan akulturasi budaya Nusantara. Bukti sejarah penyebaran Islam pada masa ini ditemukan dalam makam Fatimah binti Maimunah di desa Leran, Gresik yang terkait dengan dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-14 dan ke-15. Syekh ini merupakan ulama dari keturunan Arab yang aktif menyebarkan Islam di Jawa Timur. 2. Sejarah dakwah Islam Wali Songo. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo adalah bahasa Jawa yang artinya 9. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses penyebaran Islam di Jawa? Penyebaran Islam di Jawa berjalan dengan damai. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan memeluk Islam secara sukarela. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Dengan melakukan hal tersebut, ajaran Islam jadi mudah diterima masyarakat. Pembangunan tempat-tempat ibadah menjadi salah satu bukti bahwa Islam menjadi ajaran agama yang dianut oleh banyak orang. Pembangunan langgar atau masjid selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Sosok Wali Songo itu yaitu yang pertama Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ketiga Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, keempat Sunan Bonang atau Raden Magdum, kelima Sunan Giri atau Raden Paku, keenam Sunan Derajat atau Raden Qasim, ketujuh Sunan Muria atau Raden Umar Said, ke-8 Sunan Kudus atau Jafar Shodiq, dan ke-9 atau yang terakhir Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Yang ketiga yaitu metode dakwah Wali Songo. Metode yang pertama yaitu ceramah, dengan menyampaikan ajaran Islam secara langsung di hadapan masyarakat. Metode yang kedua yaitu tanya jawab, dengan menjawab pertanyaan seputar agama untuk memberi pemahaman yang benar. Metode yang ketiga yaitu keteladanan, dengan menjadi contoh yang baik dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendidikan, dengan mendirikan pesantren sebagai pusat belajar agama dan ilmu hukum.
Yang kelima yaitu bid'ah dan ekspansi, dengan mengirimkan dai ke daerah lain untuk menyebarkan Islam lebih luas. Yang keenam yaitu kesenian, dengan memanfaatkan seni seperti wayang, tembang, dan gamelan untuk menyampaikan nilai Islam. Yang ketujuh yaitu silaturahim, dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui kunjungan sosial dan adat. Metode itulah yang membuat Wali Songo mudah diterima dan menyatu dengan budaya lokal. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di wilayah Gresik pada akhir abad ke-14. Beliau berdakwah dengan pendekatan damai melalui perdagangan, pengobatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia dikenal sering memberikan layanan pengobatan secara cuma-cuma, membantu masyarakat dalam mengelola pertanian, dan membimbing mereka untuk hidup lebih sejahtera. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia membangun pesantren Ampel Dinta, Surabaya sebagai pusat pendidikan Islam dan mendidik banyak murid yang menjadi Wali Songo. Dalam dakwahnya, ia menggunakan pendekatan pendidikan, budaya, dan keteladanan akhlak, serta dikenal memperkenalkan budaya Moh Limo, yaitu 5 larangan bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan juga karya sastra. Konon, Raden Maktum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Maktum Ibrahim. Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Maktum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Maktum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan mocopat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudari dari Sunan Bonang. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawan untuk mengentas kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran. Sunan Derajat juga memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara yang bijak dan tidak maksa. Dalam menyampaikan ajarannya, ia menempuh 4 cara, yaitu A. Pengajian secara langsung di langgar atau musola. B. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren. C. Memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah. D. Melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur dengan iringan gending gamelan.
Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shadiq. Beliau berdakwah di Kudus, Jawa Tengah. Beliau mengajarkan Islam dengan menghormati tradisi Hindu dan Buddha. Contohnya yaitu Masjid Menara Kudus dibangun dengan gaya Hindu. Beliau menghindari penyembelihan sapi agar tidak menyinggung umat Hindu. Beliau ahli dalam bidang ilmu agama dan militer. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Ainul Yakin. Beliau berdakwah di Gresik, Jawa Timur. Beliau mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat pendidikan Islam. Beliau menyebarkan Islam ke luar Jawa seperti Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Beliau menggunakan permainan anak-anak dan lagu sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said merupakan salah satu wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat sekitar tahun 1580 Masehi. Ia dikenal sebagai sosok yang hidup lebih dari 100 tahun. Sejak muda, ia prihatin terhadap kondisi sosial masyarakat yang miskin, sedangkan para pejabat melakukan korupsi. Ia pun mencuri harta dari para pejabat yang korupsi untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Hingga akhirnya ia diusir dari rumah. Dalam pengembaraannya, ia bertemu Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Lalu, ia belajar pula dari wali lainnya. Sebagai pendakwah, Sunan Kalijaga dikenal dengan metode dakwahnya yang lembut dan membaur dengan budaya lokal. Ia tidak langsung menghapus unsur budaya Hindu-Buddha, melainkan mengislamkannya secara perlahan melalui seni pertunjukan wayang kulit dan tradisi sekaten dan grebek maulid. Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat politik Kesultanan Demak dan turut memberi pengaruh besar dalam kebijakan kerajaan. Dalam berdakwah, ia tidak menggunakan pakaian ulama agar tidak terlihat asing bagi masyarakat, melainkan berbaur dengan mereka. Ia percaya bahwa untuk menyebarkan Islam, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat menerima kehadiran pendakwah terlebih dahulu. Baru kemudian ajaran Islam itu sendiri dapat diterima dengan baik. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia adalah salah satu wali songo. Ia putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah, serta menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Ia dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Sunan Muria dikenal dengan metode dakwah yang lembut dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Ia berdakwah di daerah pedesaan sekitar Gunung Muria seperti Jepara, Pati, Kudus, dan sekitarnya. Ia menggunakan kesenian seperti gamelan dan wayang sebagai media dakwah serta menciptakan tembang sinom dan kinanti untuk menyampaikan ajaran Islam. Pendekatannya yang merakyat membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat bawah seperti petani dan pedagang. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak
dan dekat dengan kehidupan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali songo yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ia merupakan keturunan Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali. Ayahnya bernama Syarif Abdullah dari Mesir dan ibunya Nyai Roro Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Sejak muda, ia menimba ilmu agama hingga ke Mesir dan Baghdad. Setelah kembali ke tanah Jawa, ia menikah dengan Nyi Ratu Pakuwati, putri dari Pangeran Cokrobono, penguasa Cirebon, dan akhirnya menggantikan mertuanya sebagai Raja Cirebon. Sebagai raja sekaligus ulama, Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, terutama Cirebon, Banten, dan sekitarnya. Ia menolak kekerasan dalam dakwah dan lebih memilih pendekatan damai dan bijaksana. Ia mendirikan masjid serta membuat kebijakan pajak yang adil. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan erat dengan para wali lainnya, seperti Sunan Ampel, serta turut mengembangkan pendidikan agama di pesantren. Metode dakwah yang digunakan meliputi nasihat yang baik atau maulidah hasanah, cara bijak atau al-hikmah, pembelajaran bertingkah atau tadaruj, tolong-menolong atau ta'awun, musyawarah, dan pembentukan kader dai. Meskipun Cirebon adalah kerajaan Islam, ia tetap menghargai budaya lokal dan menunjukkan toleransi tinggi terhadap kepercayaan lain yang tercermin dari arsitektur dan ornamen di istana yang menunjukkan akulturasi budaya termasuk pengaruh Tiongkok. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan damai dan budaya. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah menganut kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Islam masuk sebagai pembaharu. Namun, prosesnya berlangsung secara bertahap agar bisa diterima masyarakat luas. Para wali songo menyisipkan nilai-nilai Islam melalui akulturasi budaya tanpa kekerasan, sehingga dakwah mereka minim konflik dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Mereka menekankan dakwah yang lembut, penuh kasih sayang, serta menjauhi caci maki dan kekerasan. Nilai-nilai dakwah seperti ini masih relevan hingga kini, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern yang cenderung keras dan provokatif. Maka dari itu, semangat berdakwah ala Wali Songo perlu diteladani oleh generasi muda demi menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.